Kita berdoa bahwa Allah kami itulah yang datang ke dunia untuk memperkenalkan diri, sehingga kami bisa mengenal Allah kami. Terpujilah namamu, itulah Yesus Juru Selamat kami, dan juga Allah yang telah mengampuni dosa kami, di mana Kristus telah disembelih dan darahnya telah menyucikan dosa kami. Kepadamulah puji-pujian ini kami sampaikan. Dan sekarang kami bisa melihat bagaimana perkembangan Injil dari hari ke hari dan mujizat Tuhan Yesus dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena itu kami bersyukur bahwa Engkaulah membuat kuasa-Mu menjadi nyata. Kau jugalah membuat kasih-Mu menjadi nyata. Buatlah waktu kami mendengar perkataan ini, ada kuasa dan ada kasih yang bisa kami lihat di dalam Allah kami itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan kalaupun ada kekhawatiran hidup yang tidak bisa kami lepas, tetapi di dalam kekhawatiran itulah kami berjalan dengan mengharapkan Gembala Agung kami itulah memimpin kami, sehingga kami masih bisa memanggil nama-Mu waktu kami masih di bumi. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami, termasuk malaikat-malaikat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sudah sampai Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kalau mengabarkan Injil itu sama dengan seorang petani pergi ke ladang, maka dijumpainya lah ada tanahnya sawah. Sawah artinya ada tanah yang berair, ada tanah yang berumput, ada tanah yang berbatu-batu. Jadi tidak sama semua tanahnya. Makanya petani ataupun farmer orang yang ke ladang itu tidak bisa mengharapkan semua ladangnya sama. Ada tanah tenggiring cakap karona ada juga tanah yang menghumor, ada juga tanahnya yang memang tidak bisa tumbuh apapun di dalamnya. Hari ini kita lihat Injil masih ditaburkan di dalam tanah yang berbeda dengan tanah-tanah yang sudah kita baca. Tanah di hari raya Pentakosta kita sudah lihat. Tanah di Bait Allah waktu orang lumpuh disembuhkan kita sudah lihat. Tanah di Samaria juga kita sudah lihat. Sekarang mari kita lihat tanah yang ada di Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Dan bagaimana caranya sehingga tanah itu bisa ditanami dengan firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Jadi ini langsung kita katakan, oh ini pasti khotbahnya untuk satu orang saja. Selama ini kebangunan rohani. Sekali bertobat 3.000. Sekali bertobat 2.000. Tapi sekali ini ceritanya untuk satu orang. Di sini kita mulai ayat 26. Dan kita bisa perhatikan apa yang dibuat Tuhan sehingga bisa ditaburkan benih itu. Kita langsung ingat waktu mereka dipenjarakan, datang malaikat membuka penjara. Waktu dikatakannya kepada Simon Petrus, keluar, berdiri lagi di Bait Allah supaya kamu bisa menyampaikan Injil. Ya, dalam bagian ini jumpa kita Jadi kalau rajin Anda membaca, coba perhatikan apa fungsinya malaikat Tuhan
dalam pekabaran Injil. Iya, kita baca. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kan tak ada orang, tapi disuruhnya ke tempat yang sunyi itu. Jadi itu caranya malaikat memimpin Filipus supaya berjumpa tanah kepada siapa Injil ditaburkan. Makanya dikasih tahu malaikat ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Anda langsung bisa bayangkan ini, bisa kita melawan ya. Samaria begitu ramainya orang, kok disuruh kita ke tempat yang sunyi. Jadi ditinggalkan ini, di sana nggak ada orang. Nah, itulah salah satu pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Allah yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kota Samaria begitu hebatnya tempat Filipus mengabarkan Injil. Sekarang disuruhlah dia ke tempat yang sunyi. Makanya Tuhan sebutkan jalan itu sunyi supaya jangan dan tidak kecewa. Iya. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ini cerita orang yang mau dilayani. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jelas kalimat malaikat Tuhan ini kepada Filipus. Orang yang mau dijumpainya pun nanti dikasih taunya. Iya. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi satu malaikat memimpin dia, satu Roh Kudus. Wah, penting kali rupanya orang yang satu ini. Kota Samaria ditinggal, malaikat datang untuk mengarahkan Filipus, dan tambah lagi apa? Roh Kudus. Bisa Anda katakan penting kalilah orang berdosa ini untuk diselamatkan. Boleh? Lalu apa? Ayat 30. Filipus segera ke situ, mentaatinya lagi, dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan ada rupanya kebiasaan orang pada waktu itu, kalau membaca bukan dalam hati, tapi membaca dengan kuat-kuat. Makanya bisa dia bertanya, ya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tanahnya berbeda ya. Tanahnya orang yang sedang membaca kitab suci. Ya. Kalau di hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ini orang yang sedang membaca. Ya, dia senang membaca kitab Nabi Yesaya. Kemungkinannya kitab Nabi Yesaya ini dalam bahasa Yunani. Jadi apakah lengkap semua kitab Nabi Yesaya dia punya? Tidak diungkapkan. Tapi ada rupanya kitab Nabi Yesaya sudah dibagi-bagi, walaupun itu masih zaman abad pertama. Tahun 35-an ya. Iya, jadi memang sudah terbiasa kali rupanya kitab suci orang Israel ini kemana-mana sudah berserak. Iya, itulah. Jadi dibacanya, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya.
Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Wah, bagaimana caranya ya? Ini temanya pelayanan pribadi bisa juga. Jadi Filipus ini adalah sedang melayani satu pribadi. Ini namanya PI pribadi dia. Dan orang yang sedang dilayaninya ini sedang membaca kitab suci. Dan Filipus ini orang yang dipimpin oleh malaikat. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dan tidak salah Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ini pendekatan pelayanan pribadi. Jadi apa yang sedang dikerjakan sida-sida dari Ethiopia ini yang dilanjutkan oleh Filipus. Karena dia begitu rindunya, sudah pulang pun dari Yerusalem, sekarang baca lagi kitab suci. Dan di dalam itu, dekatlah Filipus, dekati kata Roh Kudus, didekatinya, baru ditanyanya, mengertikah? Katanya ya. Ini juga masuk melalui pertanyaan. Jadi bisa kita caranya melayani pribadi itu melalui pertanyaan. Bapaknya orang bawa Alkitab dan pulang dari gereja, kan bisa kita tanya, apa kamu bawa, Bu? Bilang, oh ini Alkitab. Ada tadi kamu baca waktu berminggu. Ada katanya. Apa yang kamu baca? Oh ini. Mengertikah kamu artinya itu? Kan begitu ini pelayanan pribadi ya. Ya, maka Filipus ini nanti jumpa kita pasal 21 ayat 8, dia sebagai penginjil. Nanti sudah masuk dia jadi timnya Paulus. Jadi sangat perlu kita melihat ladang di sini rupanya pribadi dan caranya orang yang dilayani ini sudah punya kerinduan. Bukan seperti orang Saduki. Iya, bukan seperti orang-orang yang membunuh Stefanus, bukan orang yang keras kepala, bukan. Ini orang yang sedang membaca kitab suci dan sedang senang beribadah, bergabung dengan umat Israel. Maka ini juga kemungkinannya orang yang sudah campur baur dengan Allahnya umat Israel, sehingga bisa dia dapat kitab Nabi Yesaya. Baik, ayat 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Wah, pertanyaan ini mungkin sampai hari ini beribu-ribu orang banyak membaca Alkitab tapi tidak mengerti kalau tidak ada yang membimbingnya. Makanya di sini tugasnya Filipus membimbing dia supaya mengerti kitab suci. Maka dia di sini tidak berkhotbah. Iya. Kalau tadinya semua mereka berkhotbah. Iya. Dan khotbahnya panjang-panjang. Ini khotbahnya lain. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Rupanya sopan dia. Mari katanya, duduklah katanya. Ya, cobalah ceritakan kepadaku yang aku tidak mengerti ini. Bimbinglah aku, gitu ya. Jadi pelayanan pribadi itu rupanya pendekatannya seperti itu. Iya, makanya tadi kita mulai. Apa yang dia tidak tahu, itu yang kita perlu jelaskan. Nah, makanya ini misi di sini berbeda dengan misi sebelumnya. Nah, kita sambung. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Itu dibacanya ya. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Apa ayat pertama itu? Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Jadi ini cerita seorang gembala, seorang peternak
Dan seperti anak domba yang keluh. Keluh maksudnya tidak melawannya di depan orang yang mengguntungi bulunya. Menurut saja dia. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Iya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Jadi dia dihukum juga di dalam kehinaan. Waktu dipangkas, dia diam saja. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Pasti Anda sudah orang Kristen lama, pasti oh itu kitab Nabi Yesaya itu bisa. Tapi pada waktu itu, inilah yang dibaca mereka. Dan sida-sida ini tidak tahu. Maka ditanyanya 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Karena kitab Nabi Yesaya ini kan 800 tahun sebelum Tuhan Yesus menggenapinya ini. Jadi orang-orang pada waktu itu memang belum ada yang tahu. Maka semua orang berpendapat bahwa berpikir, oh ini tentang Nabi sendiri. Karena dulu pun nabi-nabi seringnya tidak melawan kalau mereka dilempari. Walaupun nyawanya hilang, lenyap saja dia, tidak ada yang menceritakannya. Jadi dipikirkannya, oh ini tentang Nabi ini sendiri kah? Atau ada orang lain. Jadi ayat Yesaya 53 inilah yang ditanyakan oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Yang dia tidak tahu apa artinya ayat ini. Perhatikan di sini, kalau kita melayani pribadi, tidak boleh dari diri kita sendiri kita ceritakan. Tapi harus diceritakan dari dalam dirinya sendiri. Bukan kepentingan diri kita ungkapkan, tapi kepentingan dirinya sendiri. Ini sensitifnya di sini mengenai Filipus. Iya, jadi nanti kalau Anda pelayan pribadi, jangan bawa khotbah Anda. Tapi bawalah menjawab apa yang dia kurang jelas. Marilah ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Kan gak diambilnya Yohanes 3:16 ya? Iya, kan bisa tadi diambilnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Oh, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Roma 3:23, semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Mau kan bertobat gitu? Jangan seperti itu. Itu namanya nanti Filipus penginjil, sor dia dengan dirinya sendiri. Tetapi yang dilayaninya, oh kawan ini sedang mabuk ini pikirnya, karena bukan itu yang aku tanya. Kok diceritakannya yang tidak aku perlu? Jadi apa yang dia perlu ditemukan oleh Filipus? Kurasa tidak salah, karena malaikat pun memimpin dia, Roh Kudus pun memimpin dia. Masa lagi khotbahnya pun salah? Nggak mungkin. Kurasa itulah sebabnya makanya malaikat pun bersedia membimbingnya Filipus. Roh Kudus pun bersedia membimbing dia, karena nanti jawab Filipus ini pasti tepat kepada sida-sida dari Ethiopia. Kalau kita dipimpin bagaimana? Jangan-jangan yang kita jawab bukan apa yang diperlukan orang. Itulah di sini. Makanya kalau pimpinan Tuhan itu memang sangat penting sekali di dalam buku Kisah Para Rasul. Karena memenangkan jiwa itu kan bukan pekerjaan manusia. Ya, begitu rindunya sida-sida dari Ethiopia ini. Waktu saya pernah satu kali dengar khotbah, berapa jauh dia berjalan dari kampungnya ke Yerusalem. Ada satu mengatakan itu 4 bulan sekali perjalanan. Baru pulang lagi dia 4 bulan. Maka mungkin benar juga kurasa apa yang di dalam Alkitab itu, kupikir. Barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkannya. Ya.
Kalau enggak, ngapain malaikat? Satu malaikat begitu hebatnya, baru lagi Roh Kudus satu lagi untuk memimpin Filipus ini untuk melayani yang satu orang ini. Iya. Ya, jadi marilah kita berdoa kalau bisa kita seperti Filipus ya, dipimpin malaikat, baru lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Baru orang sedang membaca kitab suci dan ditanyanya kita. Nah, inilah yang membuat penginjilan bisa berhasil. Ya, memang dalam kisah para rasul nggak bisa kita silap pimpinan Roh Allah di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah hamba-hambanya dan bahkan di tengah-tengah orang yang mau diinjili. Ya, mari kita baca. Sudah begitu, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Pasti kita langsung katakan apa ini? Oh, pasti dikhotbahkannya. Markus pasal 10 ayat 45. Iya kan begitu ini kurang lebih. Pasti katakan anak manusia datang kan gitu ya, untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dikhotbahkannya lah tentang Yesus yang sudah didengarnya, dikhotbahkan oleh Simon Petrus, mulai dari Yesus disalibkan dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Dialah yang dimaksudkan dalam nats Yesaya pasal 53 yang sedang Tuhan baca ini. Makanya tadi ini menyangkut pengampunan dosa. Barulah disambung di bawahnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi dia meminta diri. Mungkin sudah didengarnya, barang siapa yang percaya hendaklah dia dibaptis. Nah, mungkin didengarnya, oh sekarang sida-sida inilah minta. Oh, itu ada sungai katanya ya. Oh, kalau begitu apa alasannya kalau saya dibaptis di situ? Katanya. Iya, barulah sahut Filipus kan gitu. Ya, makanya pelayan pribadi itu tanya jawab. Apa ditanyanya itu yang dijawab. Jangan kita menyimpang dari apa yang ditanya orang lain, supaya jangan nanti lain. Kok lain ini yang kutanya, ini yang dijawabnya. Kita kan sering begitu, ditanya orang A, kita jawab Z gitu. Akhirnya dia karena enggak itu yang diperlukannya. Makanya langsung di sini, oh itu ada air kalau demikian. Kalau memang sudah jelas tentang dia datang, penderitaan, Yesus naik ke kayu salib, dia diam saja, dia tidak ini, dan dia melawan, dan siapakah yang menceritakan nyawanya? Barulah dia katakan, inilah dia, bahwa Yesus yang aku ceritakan ini kepadamu, dia yang datang, waktu naik kayu salib dia diam, dan dalam ketidaksalahan dia dipersalahkan. Siapakah yang mau menceritakannya? Nah, ya. Makanya Filipus mengatakan, inilah yang mau kuceritakan kepadamu dari Alkitab ini. Maka nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan datang untuk mengampuni dosa kita sudah lama dari dahulu. Bukan di tengah-tengah umat Israel ini keselamatan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi ini, itulah mengenai Yesus yang datang ke dunia ini untuk mati dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Pas mereka jumpa air, baru dikatakan, oh itu air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Karena dia kan belum tahu syarat-syarat baptisan. Karena menurut dia entah banyak syaratnya baru bisa dibaptis. Itu juga singkat jawabnya Filipus. Ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Iya, jadi kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, boleh kamu dibaptis. Iya. Mari kita ulang-ulang ini. Karena ini cuma satu kali kelas katekisasi. Itu pun cuma satu ayat Yesaya 53. Enggak dijelaskan Roh Kudus
Enggak dijelaskan surga, enggak dijelaskan upah dosa. Percayakah kamu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, boleh Anda dibaptis. Ini pengakuan baptisan oleh sida-sida dari Ethiopia itu. Nah, makanya dikatakannya 38. Nah, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Oh, belum, ayat 37. Sahut Filipus, jikalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi diaken yang tadi bukan saja rupanya kerjanya membagikan makan minum untuk janda-janda yang berbahasa Yunani, tetapi juga bisa membaptis. Karena orang yang mendengar Injil ini bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sangat sederhana. Tetapi yang tidak sederhana apa? Malaikat, Roh Kudus. Baru Yesaya pasal 53. Jadi kata kisahnya tidak lama dan dia dibaptis. Ya, makanya kita katakan tadi, ini misi dalam pelayanan pribadi. Ya, jadi jangan kita nanti anggap enteng, wah pelayanan pribadi sedikit orangnya. Tidak boleh. Karena Injil Lukas pun sama Kisah Para Rasul hanya ditulis untuk satu orang. Dan untuk satu orang itulah sampai orang hari ini masih baca Lukas dan Kisah Para Rasul. Makanya Anda akan berkata, oh kalau demikian bukan soal banyaknya, tetapi mentaati yang Allah katakan, itulah yang bisa menjadi banyak. Makanya dia bersedia meninggalkan Samaria yang begitu ramai, tetapi dia pergi melayani untuk satu orang. Dan karena satu orang ini sudah lama mencari keselamatan. Dan rupanya disinilah jumpa dengan hambanya. Makanya mahal kalilah hamba Filipus ini kupikir. Untuk menyelamatkan orang yang satu ini. Allah menggerakkan malaikat. Allah menurut rohnya yang kudus. Dan Allah sudah mencetak kitab Nabi Yesaya 800 tahun yang lalu menjadi alat untuk menyelamatkan yang satu orang ini. Nah, makanya kita sangat senang membagikan Alkitab. Nah, karena kapan didapatnya Alkitab ini pun kita tidak tahu. Kalau 4 bulan kali jalan kaki ke kampungnya. Makanya Alkitab itu nggak pernah menjadi lenyap. Kapan harinya, di situ bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan orang. Itulah dulu sampai di sini. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Ini mujizat. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Seperti disimulak ya. Tapi kurasa bukan. Tidak diceritakan apakah Filipus mengikuti sida-sida ini pergi ke Ethiopia. Nampaknya tidak. Ya, makanya dia sendiri yang melanjutkan perjalanannya. Nah, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Wah, hebat ya. Sukacita yang paling besar rupanya kalau kita mengaku Yesus adalah anak Allah. Sukacita yang paling besar rupanya kalau kita tahu bahwa anak domba Allah yang disembelih itu sudah mengampuni dosa kita. Dan yang menjadi pertanyaan, kalau memang begini payahnya, kan bisa saja tadi Roh Kudus berbicara kepada sida-sida. Ngapain dia ajak pula malaikat? Diajak pula Roh Kudus? Tapi nampaknya bukan demikian. Karena dia mau memakai hambanya Filipus menceritakan tentang nasib siapakah diceritakan dalam kitab Nabi Yesaya ini. Barulah dia mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya bagus ya. Nah, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Itu yang kita bilang tadi. Rupanya Filipus ini melanjutkan pekabaran Injilnya
ke Kaisarea. Nanti kita pasal 21 itu, di sanalah nanti berakhirnya Filipus. Ya, jadi kalau mau kita lihat, oh ini sudah pelayanan pribadi. Sesudah itu nanti masuk pelayanan pribadi pasal 9. Itu siapa yang dilayani secara pribadi di situ? Pasal 9. Iya, Paulus. Jadi jangan kita anggap enteng. Tuhan Yesus sendiri melayani pribadi namanya ya Paulus. Jadi begitu penting pelayanan pribadi itu. Karena itulah nanti yang menjadi perintis. Makanya seringkali orang katakan, makanya mungkin duluan gereja di Ethiopia berdiri daripada di gereja-gereja lain. Karena sida-sida dari Ethiopia ini pulang dengan sukacita dan menjelaskan Injil Tuhan, kitab Nabi Yesaya tadi kepada sukunya sendiri. Maka banyak kali gereja di Ethiopia. Ya. Nah, di sini pelayanan pribadi dua nanti berdempetan dia, pasal 8 sama pasal 9. Bisa juga ada alasannya, karena tadi kan sudah dikejar-kejar. Tapi kalau sendiri-sendiri mungkin gak bisa ditangkap gitu. Jadi bisa dia mengabarkan Injil dan orang ini pulang. Iya, jadi ini salah satu berita yang sangat penting di dalam kisah para rasul. Jangan nanti harapkan kita mau, oke, mari kita pergi ke bawah rohani supaya 3.000 orang, 2.000. Nah, jangan, karena pelayanan pribadi itu ada di dalam buku kisah para rasul. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Kuharap ini bisa kujawab. Itu pertanyaannya dari keluarga Bapak Eci Gultom dari Ketaran Kabanjahe. Selamat malam dan menjuah-juah buat semua yang ada di studio. Ya, ini sudah studio. Gereja sudah berubah jadi apa? Studio. Makanya hebat kali COVID-19. Bisa mengubah gereja menjadi studio radio perjanjiannya. Bisa, hebat ya. Itulah hebatnya COVID. Jangan nanti kita nggak rasa hebat ya. Hebat dia. Tuhan Yesus si masuk kita kerinana. Jelas. Malam ini saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta. Oke, malam ini saya pendeta ya. Kan namanya. Pasti orang ini latar belakangnya dari gereja. Makanya dia katakannya apa? Bapak Pendeta. Jadi dia bukan dari tempat lain. Pasti dia latar belakangnya dari gereja. Maka dikatakannya Bapak Pendeta. Yang bukan dari gereja pasti nggak dipanggilnya Bapak Pendeta ya. Semalam kita sudah belajar bahwa pada waktu penyebaran Injil yang pertama, murid-murid mengadakan mujizat sebagai tanda berdirinya kerajaan Allah. Lukas pasal berapa kemarin? 11 ya, ayat 20. 11 atau 13? 11. Ya, Lukas pasal 11 ayatnya yang 20. Benar, itu memang benar. Murid-murid mengadakan mujizat sebagai tanda berdirinya kerajaan Allah pada waktu mereka memberitakan Injil. Jadi, pertanyaan saya, apakah pada masa sekarang ini hal itu masih bisa terjadi? Apakah pada saat kita mengabarkan Injil sekarang kita masih bisa mengadakan mujizat? Ini salah. Mana salahnya? Ini salahnya. Apakah pada saat kita mengabarkan Injil sekarang kita akan salah ya? Kan bukan kita yang buat mujizat. Sekarang kita masih bisa mengadakan mujizat. Bukan kita mengadakan mujizat, Pak. Tetapi kerajaan Allah. Raja yang satunya itu yang membuat mujizat. Jadi itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya, apakah pada masa sekarang ini hal itu masih bisa terjadi? Bisa. Itulah kalau ditanya, kemarin juga sudah ditanya, apakah masih Bapak di Tibet katanya. Baru ku bilang sudah kembali kami bulan November yang lalu. Gitu. Makanya permulaan ngabarkan Injil di Tanah Karo ini saya tunggu sekali. Kapan mujizat harus terjadi di Tanah Karo ini. Dan hal itu terjadi. Barulah kami tahu bahwa Allah sudah berkenan mendirikan kerajaannya di Tanah Karo. Jadi kalau kamu tanya,
bagaimana dengan di Tibet 20 tahun? Maka jawaban kami sepatah kata, pernahnya orang itu waktu membaca Alkitab Kejadian tiba-tiba sembuh sakit giginya, tapi secara konfrontasi bahwa ada kerajaan Allah dan ada kerajaan gelap belum pernah terjadi sampai hari ini. Makanya dapat kami simpulkan, Allah belum mau mendirikan kerajaannya. Berikan saja kepadanya kitab Nabi Yesaya. Mana tahu 800 tahun kemudian waktu dibacanya buku Injil kita itu, di situ nanti Roh Kudus dan malaikat memimpinnya. Nah, itulah pada satu kali datanglah mereka dari kota Lhasa ke tempat kami berada. Waktu kami tunjukkan buku kita itu Injil Yohanes, bingung dia. Karena dia mengambil master di universitas di mana kami sekolah. Kami lihat agak bingung dia. Baru diceritakannya, di manalah kulihat buku ini sudah ada katanya. Itu 2 jam penerbangan dari tempat di mana buku kita sudah dibawanya ke kampung dan di rumah kami pada waktu itu. Oh, sudah ku ingat buku ini katanya. Sudah pernah ku baca di kantor si Anu, dia sebagai pekerja katanya. Nah, kan itu tadi kitab Nabi Yesaya. Barulah dibacanya buku itu. Buku yang sama dilihatnya di kampungnya dan buku yang dibacanya di tempat kami. Barulah dia katakan, dikembalikannya lah buku kami ini. Bukumu ini jahat ini katanya. Hebat bukumu ini kan, harus kau baca kan. Tapi waktu ku baca tadi buku ini, mimpi aku buruk. Karena itu nalah bukumu ini, takut aku kan. Dikembalikannya lah buku Injil Yohanes ini. Kami sangat sedih sekali. Ya, itulah maksudnya tadi, mujizat belum terjadi. Ya, ada orang yang sudah dibaptis, sakit, didoakan, mati. Enggak terjadi kesembuhan mujizat. Ada orang sudah percaya, tiba-tiba lagi nanti sakit, didoakan, nggak jadi dia sembuh, meninggal. Karena belum terjadi mujizat. Makanya kalau ada daerah misi, daerah pekabaran Injil, di mana Injil belum dikenal, bukan gereja ya, kan? Kalau gereja kan di mana-mana ada. Maksud kita di Injil yang diceritakan oleh Filipus tadi. Iya, itu harapkanlah. Bukan harapkan. Pasti terjadi mujizat di situ. Makanya tadi kita punya persyaratan. Siapakah Filipus ini? Jangan pula nanti kita katakan kita ngabarkan Injil, tapi bentuknya masih Simon Petrus yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya tadi Filipus itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang mengikuti semua dan tahu tentang firman Tuhan. Makanya kalau hal ini benar, tidak bisa tidak. Mujizat pasti terjadi. Itulah tandanya kerajaan Allah sudah berdiri. Dan kalau ditanamkan di situ Injil, dia akan bertumbuh sendiri karena kerajaannya sudah berdiri. Makanya mula-mula kami di sini, saya punya pegangan itu karena waktu saya masih kuliah, itulah tema. Katakan kalian apa? PR ya? Apa kalian PR biasanya? Iya, PR saya adalah kenapa Yesus mengadakan mujizat? Itu PR saya tulis kurang lebih beberapa halaman ya. Nah, dan itulah kesan saya salah satu. Bahwa mujizat dibuat tandanya kerajaan Allah sudah berdiri. Kerajaan yang selama ini menyakitkan rakyat, yang sudah ditawan, sekarang dia dilepaskan secara jasmani dan nanti mengikuti secara rohani. Dua-dua itu nggak bisa dipisahkan. Jadi bukan karena demi kepentingan, oh aku masih mujizat terjadi. Bukan itu yang kita maksudkan. Itu dari sisi Allah sendiri. Bahwa dia berkenan mendirikan kerajaannya di mana dia mau. Tapi kita sebagai hambanya yang penuh dengan Roh Kudus, kan itu tadi Filipus ya. Filipus ini kan orang yang penuh dengan Roh Kudus, sida-sida, dan mereka dipilih. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus tadi juga lah dipimpin oleh malaikat dan juga dipimpin oleh Roh Kudus, dan dia bisa menafsirkan kitab Nabi Yesaya pasal 53 walaupun pada waktu itu
belum ditafsirkan dengan sering mereka dengar, tapi dia tahu ini mengenai Yesus Kristus yang mati untuk mengampuni dosa, dan dia ini adalah anak Allah, dan dia telah dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kan itu semua khotbah di dalam kisah para rasul. Cuma itu berita mereka, maka terjadilah mukjizat. Makanya kalau ada di antara kita yang punya beban mengabarkan Injil, kan ini doanya pekabaran Injil. Apa doa jemaat mula-mula? Iya, berilah kami keberanian. Itu apa doanya? Ulurkanlah tanganmu. Iya, aku rasa Filipus hadir di situ. Karena dia anggota jemaat mula, dan akhirnya dia tahu ini pasti akan terjadi nanti. Makanya sebelum Filipus sampai di sini, kan dia melaksanakan banyak mukjizat di Samaria. Kan itu khotbah kita yang sudah lalu. Bahkan orang-orang kerasukan setan, termasuk siapa itu? Simon orang sihir. Itulah yang dilayaninya. Kalau jumpa dengan kuasa ilmu sihir, nggak ada kuasa Yesus di dalam dirinya, maka kerajaan ilmu sihirnya nggak boleh diusir. Tapi karena kerajaan menyertai mereka, jangan pergi, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari surga, dan barulah pergi. Maka jemaat doanya dua. Maka kalau ciri-cirinya orang yang mau mengabarkan Injil, pasti doanya seperti doa orang ini. Berilah aku keberanian untuk menyatakan namamu. Kedua, ulurkanlah tanganmu, buatlah mujizat di dalam nama Yesus. Tandanya kerajaan Allah sudah berdiri. Saya harap iman Anda yang bertanya ini akan muncul. Kalau begitu, ikutilah doa jemaat mula. Karena doa jemaat mula bukan makan dan minum yang didoakannya, tetapi yang didoakannya supaya dalam dua hal ini Tuhan mengulurkan tangannya melakukan mukjizat supaya kerajaan Allah bisa berdiri. Jadi motivasi kita bukan supaya kita terkenal, bukan supaya gereja kita berdiri, bukan supaya kita dikenal orang. Oh, aku sudah beriman, lihatlah. Bukan itu. Makanya Petrus katakan, kenapa kalian melihat kami? Kan gitu katanya. Apakah karena kuasa kami atau karena kekudusan kami maka orang lumpuh ini bisa sembuh? Bukan, kata. Diceritakannya lah cerita Yesus. Jadi itu pintu bagi pekabar Injil. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja-gereja tua, Pak? Masih bisakah terjadi? Ini lain ceritanya. Itu baca saja kitab Yakobus. Kalau ada di antara kamu sakit, itu lain ceritanya. Itu sudah Yakobus ya, Yakub ya. Hendalah kamu mengakukan dosamu satu dengan yang lain. Ambil minyak makan katanya. Urapi supaya kalau ada tadi sudah berbuat dosa, dosanya bisa diampuni dan sembuh penyakitnya. Panggillah penatua. Itu berbeda. Ini misi mulai dari Yerusalem, Judea dan Samaria. Untuk membuktikan itu nanti mari kita ikuti lagi pasal 9 dan seterusnya. Berapa kali nanti Tuhan Yesus mengulurkan tangannya melaksanakan mujizat bukan saja lewat Filipus tapi dengan hamba-hambanya seterusnya. Makanya tidak salahlah khotbahku ini. Masih Tuhan buat mujizat dalam mengabarkan Injil. Itulah jawabnya. Terima kasih banyak. Mari kita menutup kebaktian kita ini dengan berdoa supaya apa yang kita dengar bisa kita bagikan lagi kepada orang lain. Kepadamu Allah kami yang kami dengar hari ini, Engkau malaikat yang Tuhan utus memimpin Filipus. Demikian juga Roh Kudus memimpin Filipus waktu sida-sida itu sedang membaca Alkitab. Dan Roh Kudus sendiri memberikan penafsiran yang benar, sehingga sida-sida ini mendapat jawaban daripadamu, bahwa engkaulah yang dimaksudkan seperti domba yang keluh dibawa ke dalam pembantaian. Itulah Yesus yang telah disembelih, dan itulah Yesus anak Allah. Kami berdoa
Kalau ada di antara kami yang roh Tuhan ada di dalam diri kami dan menggerakkan kami pergi misi, memberitakan Injil, kami berdoa supaya hal peristiwa mujizat ini jadi di dalam hidupnya. Karena untuk itulah Engkau mengutusnya, supaya kerajaan Allah berdiri di mana kegelapan merajalela. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami memuji nama-Mu, Allah kami, yang masih membuat mujizat sampai pada hari ini, sehingga nama-Mu tidak bisa dibelenggu oleh siapapun. Dengan sukacita, sida-sida itu melanjutkan perjalanannya, karena dia telah berjumpa dengan juru selamatnya. Itulah sukacita kami hidup sejak kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.